disinilah teman-teman cewek-cewek, terutama yang cewek, itu nangis guys. Takut dia, teriak-teriak. Kok kayak gini, siapa iki? Ada kasus pembunuhan seorang gadis dibunuh di sana oleh pacarnya guys, di kapal mandi. Halo guys, selamat datang di Fix TV. Jumpa lagi dengan saya di cerita horror story yang seram. Waduh, gawat. Oke, kalau gitu kita nyalain dulu lampunya. Langsung aja kita lanjut cerita seram kali ini. Let's go. Ya guys, cerita seram kali ini akan dimulai dari sebuah kampus Universitas Kristen yang cukup terkenal di Surabaya guys. Jadi pada saat kita kuliah di DKV itu ada di gedung ini, suatu gedung di kampus ini. Terus waktu kita DKV, jadi mungkin kita mulai pagi sampai siang itu biasanya ada kuliah-kuliah, dan mulai siang sampai sore kita ada tugas. Jadi tugasnya tugas besar ya guys ya, yang harus diselesaikan hari itu juga, dan biasanya dimulai dari jam 1 atau jam 2 saya agak lupa sampai jam 19.30 setengah 8 ya guys ya. Nah jadi mereka ngumpulinnya di ruang dosen di lantai 3 dan kita kerjakannya di lantai 7. Lantai 7 pun juga itu ada kelas-kelas, juga ada kelas studio. Kelas studio itu ukurannya besar dan bisa muat sampai 100 orang mungkin. Nah di sini ada 4 kelas guys, dan itu terisi semuanya. Nah saya di salah satu kelas. Nah setelah itu kita mengerjakan sampai jam 6, jam 18.00 itu mulai ada yang cepat-cepat sudah mulai ngumpulin ke lantai 3. Nah yang lambat-lambat ini termasuk saya. Nah ini masih banyak nih guys, untuk finishingnya itu masih banyak. Nah akhirnya kita tetap ngebut, kita kerjakan. Nah dan saya ini orangnya perfeksionis, saya nggak mau ada beberapa anak-anak yang wes mari ya jadi kumpulin. Saya pengennya hasilnya bagus, jadi pengennya tak kerjakan sebaik mungkin. Sudah saya kerjakan sebaik mungkin. Oke, saya lihat wes mulai sepi kelas itu, jadi tersisa beberapa orang aja. Jadi saya selesaikan, benar-benar finish, selesai. Anak-anak sudah mulai sepi, kelas-kelas lain juga udah tadinya berisik jadi sepi juga. Jadi mulai banyak yang pulang, sudah mengumpulkan dan langsung pulang. Nah sampai di sini kita mulai cepet-cepetan untuk kerjakan selesai, langsung kita segera ringkes karena kita kan pakai kuas, pakai cat dan lain-lain, kita harus ringkesin segera. Jadi sekaligus langsung saya dari lantai 7 ke lantai 3 langsung pulang sekalian, jadi nggak usah bolak-balik gitu. Nah anak-anak juga melakukan hal yang kira-kira sama lah. Nah tapi waktu itu di kelas saya sendiri cuman tersisa saya dan teman saya, nggak ada lagi. Nah yang lain sudah pada pulang. Nah sudah pada pamitan semua, ya pulang gitu. Nah di kelas-kelas lain juga mungkin ada. Nah setelah kita selesai beres-beres, saya dan teman saya beres-beres, kita barengan keluar dari kelas kita. Sampai ke kelas kita keluar ke lorong, ketemu sama 3 orang guys. Jadi ada 2 cowok 1 cewek. Nah, akhirnya kita ketemu, kita barengan nih berlima ya, namanya kenal lah ya, sama-sama satu DKV, sama-sama kenal. Kita dari sana kita lihat, Sopi yo gitu. Mari Sopi yo sekono kayak kuburan gitu. Kita ngomong kayak gitu, kita guyonan ya, namanya ketemu teman-teman kita guyon lah. Nah udah kita jalan keluar, kita ke arah lift. Nah lift ini unik, jadi gini, liftnya itu terbagi 2, ada lift genep dan ada lift ganjil. Lift ganjil ada lantai 7, itu di lift ganjil ya guys ya. Jadi lift genep tidak akan berhenti di lantai ganjil, lift ganjil tidak akan berhenti di lantai genap. Jadi kalau misal kita panggil lift ya sesuai dengan lantai kita. Misal kita panggil lift genep di lantai ganjil juga nggak akan nyala gitu, kita tekan juga nggak akan bisa. Oke, jadi kita berlima, kita sudah beres-beres bawa karya, kita mau ngumpulin ke lantai 3 guys. Kita sudah jalan sampai ke lift ganjil. Lift ganjil kita tekan tek. Udah naik gitu. Nah, di sini kita sudah nungguin dan itu sudah sepi ya guys ya. Sudah sepi karena itu sudah jam 19 lebih guys. Jadi kita pengen cepet-cepet karena 19.20-an kalau nggak salah. Jadi kita segera pengen ke lantai 3, kita lift buka, langsung kita masuk ke 5, kita turun ke lantai 3, ting, buka liftnya di lantai 3, kita langsung
lari ke ruang dosen untuk ngumpulin. Dan di sana sudah ada admin yang nungguin ya guys ya. Jadi kalau kalian lebih dari 19.30 tugas kalian itu akan dianulir guys, di eliminasi lah gitu, karena lebih dari waktunya. Akhirnya saya sudah ngumpulin tugas sama teman-teman saya, terus saya omong-omong sebentar. Setelah selesai itu sudah jam 19.30, tapi kita sudah ngumpulin, jadi aman ya guys ya. Udah, kita mulai nih, ayo wes pulang, mulai gitu. Ini lantai 3. Daripada kita turun tangga, liftnya kan sepi nih, dan sudah sepi banget lah, sepi banget. Kampus yang biasanya kami jadi sepi, itu sudah agak creepy, agak serem. Kita wes naik lift aja gitu, ambil teman-teman gitu, naik lift aja, jalan sampai ke lift ganjil lagi, karena lantai 3 guys ya. Kita tekan tik untuk ke lantai 1, kita panggil liftnya, tapi liftnya langsung kebuka karena sudah di lantai 3, karena dia parkir di sana. Kita nggak ada yang panggil, nggak ada yang pakai, jadi cuma kita langsung naik lift di lantai 3 tersebut untuk untuk turun ke lantai 1. Jadi kita tekan tek, kita turun. Ting. Kali ini liftnya agak lambat. Jet, tutup. Ada yang aneh, tidak turun ke lantai 1 guys, tapi naik ke lantai 3. Dan kita lihat itu jam 19.30 lebih, 35-an ya. Naik sampai buka di lantai 7. Ting, buka di lantai 7. Kita lihat itu sudah redup ya guys, bukan mati total, tapi redup. Jadi lampu yang nyala cuma di depan lift, bagian depan lift aja. Yang bagian selasar kita tadi jalan sama bagian kelas-kelas kita itu sudah mati total, sudah gelap-gelap. Di sana ada petugas memang yang nungguin di lantai-lantai yang memang ada aktivitas, ditungguin sama petugas. Setelah jam 19.30 tek, lampu akan dimatikan. Itu memang sudah kebiasaannya seperti itu. Udah dimatikan, jadi anak-anak yang misalnya ada yang tertinggal ya disuruh turun gitu. Nah, jadi jam 19.30 kita lihat tuh, mati kabeh. Kita lihat 19.35. Wah, kok sopo sing manggil lah. Terus teman saya bilang, oh mungkin ini loh petugasnya. Petugasnya manggil tapi gak jadi tuh lewat tangga. Oh iya, make sense lah. Oke, kita tutup. Tapi kali ini kita tutup, lift itu tidak mudah tertutup. Jadi kayak lambat gitu. Kita bingung, ngopo dengaran ya. Tapi ya lift tuwek ya, mulai ya. Akhirnya nutup. Dek, sampai tengah-tengah gitu. Dek. Berhenti, buka lagi. Dek. Terus langsung mari gitu, langsung ada kayak blodak gitu ya di lift gitu. Langsung gini, gitu. Di lift itu. Nah, alarm ini masalahnya itu alarm untuk kelebihan beban guys. Dan kalau kita lihat di lift itu tulisannya 1.200 kiloan kalau nggak salah. Nggak mungkin tuh guys, 2 cowok 3 cewek beratnya 1.200 kilo. Nah kalau tadi juga kan mestinya nggak bisa naik gitu. Kenapa kok sekarang nggak mau? Wah, di sini kita jadi kosong. Apa ini ya? Wedi kita kosong aneh gitu. Tapi ya wis, si cowok-cowok menenangkan yang cewek-cewek. Udah tenang aja, biasa error gitu. Wis, kita tekan. Kali ini nutup. Nah, kita sudah tekan lantai 1. Kita mau pulang. Tekan lantai 1. Tapi lift mengatakan apa? Liftnya tidak turun guys, tapi malah naik ke lantai 9. Nah, disinilah teman-teman cewek-cewek, terutama yang cewek, itu nangis guys. Takut dia, teriak-teriak. Apa ini? Kok kayak gini sih? Apa iki? Gitu semua. 3 cewek ini bingung. Aku pun juga, loh kok aneh sih? Lantai 9 yang kita tahu itu tidak ada sampai malam guys. Biasanya sampai jam 4 sampai jam 5. Itu paling malam lah. Ini nggak mungkin kan? Kita tahu sendiri lantai 9 itu aktivitasnya cuma sampai jam segitu. Sampai jam 4 jam 5 paling malam. Dan aneh dan nyebelinnya dan paling seremnya di lantai 9 masalahnya itu ada kasus pembunuhan. Seorang gadis dibunuh di sana oleh pacarnya di kapal mandi. Dan mungkin kalian semua tahu lah ya kasus ini, karena ini mungkin kejadian pertama kali yang terjadi di kampus, dibunuh di kamar mandinya guys. Jadi
kita bener-bener suarem lah ya, bener-bener takut, dan kita itu aslinya bener-bener nggak pingin lah ke lantai 9 kecuali ada yang kita bener-bener butuhkan, karena kita sama-sama tahu dan kita juga takut. Dan sampai terakhir saya kuliah di sana itu masih di police line, seingat saya begitu. Nah ternyata sampai naik ke lantai 9, sampai 9 buka ting, kita wis wedi, namanya wedi ya, wis jauh dari pintunya. Kita sedek pojok gini, pojok kanan lift ini kan, ini panelnya ya, kita harus mojok gini, wedi gitu. Wih, buka deh, sungguhan buka ting, itu petak dedet, nggak ada lampu belas. Lah iya, nggak ada aktivitas, jadi pateni, nggak ada lampu belas, peteng, nggak ketok apa-apa, jadi bener-bener pitch black, nggak kelihatan. Terus nyebelinya waktu buka set, peteng plus ada hawa dingin guys, masuk ke kaki kita, ke punggung kita. Jadi kayak apa ya, kayak bisa kayak kita buka kulkas gitu ya, itu kan ada hawa dinginnya keluar ya, kayak gitu lah guys. Langsung kita merinding tuh. Namanya manusia mungkin nggak bisa melihat, tapi kita bisa merasakan guys, itu masalahnya. Nah setelah itu kita bener-bener wah gitu, wah apa ya, akhirnya kita yuk berusaha untuk nutup liftnya. Sama kasusnya, ada hawa dingin masuk, set langsung lift itu kayak bergetar, udah getar kan gini, langsung bunyi tet lagi. Kali ini nggak kayak di lantai 7, kali ini panjang bunyi tet terus, nggak ada berubahnya, bener-bener nggak ada berhenti, terus bunyi. Kita semua di belakang gini, ya apa iki. Akhirnya kita ngomong, kita sepakat ngomong, wis lagi aja keluar lewat tangga. Kita lagi lewat tangga, kita keluar, kita keluar lagi lewat tangga, keluar. Itu lift ya, itu masih bunyi tet terus. Kita lagi lewat tangga, kita hindari tengah-tengah pintu ya, kita lagi lewat samping, turun kita lewat tangga. Dan kau bayangin guys, kondisi lantai 9 itu petang dedet. Lantai 9 sampai lantai 4 itu petang, nggak ada lampu, karena emang nggak ada aktivitas itu. DKV paling malam waktu itu. Kita lari turun, terus turun sampai ke lantai 3 guys waktu itu ya. Nah kita lari turun dari lantai 9 itu cuman berdasarkan bagaimana pakai HP, pakai lampunya HP itu untuk turun terangin tangga. Itu lari, yang cewek-cewek ini nangis dan merinding itu kayak nempel di belakang kita, kayak bener-bener kita itu ada ngikutin, kesannya seperti itu. Jadi terus gak ada yang berani lihat belakang, gak berani noleh lah, kita cuman lari terus sampai bawah, sampai lantai ketemu ke lantai 3. Lantai 3 itu kenapa kita mau lantai 3, karena di sana itu masih ada orang, dan kemungkinan gitu ya, karena ada lampunya masih nyala di lorong-lorong dan sela-selanya. Kita lihat mau terang, tapi kita nggak mau mampir lantai 3 lagi guys, kita pengennya pulang. Kita lewat gitu terus sampai ke lantai 1, kita baru di sana ngambil nafas. Wes barulah kita jalan pelan di sana ya. Kita itu lari dari sana itu bener-bener power kita itu dibuat cuma untuk berlari turun ke lantai 1. Kita coba sampai keringetan tebes, keringetan dingin ya loh, kuat di tangan dingin, lewari. Di sana kita baru jalan pelan. Udah sambil kita jalan, sambil kita gak ngomong apa-apa, bener-bener hening, kita bingung apa sih ini. Kita jalan, lewati lift ganjil itu kan, karena lantai 1, liftnya berhenti lantai 1. Udah kita lewati lantai 1, ketok lift ganjil itu sudah terbuka kan, pintunya kebuka dan nggak nutup kan, kebuka terus, tapi alarmnya nggak bunyi kali ini, diem. Kita lewat, kok kebuka? Aku mikir, apa nak sing pakai terus turun ke sini, ataukah dari lantai 9 turun ke sini? Kok aneh gitu, tapi kebuka terus. Ketok kayak gitu, kita berlima lari lagi guys, lari terus keluar dari kampus. Sampai di luar kampus kita baru duduk guys, itu kayak bangku gitu ya, kita duduk, kita baru ngomong, apa sih ini kok kayak gini, biasanya lo gak pernah, kita lo ngampus di sini lo gak pernah, kita biasanya lo pulang sore pulang malam lo, ya gak apa-apa,
kok baru kali ini kejadian kayak gini, kenapa? Ambil keweden wedi gitu ya, lagi tuh apa kita nih ngomong toleh belakang sampai wis konco ngomong gini, wis Dimas aja ngomong ini, wedi aku gak wani. Itu sambil nangis dia wis pakai tisu gitu sambil dilapi. Dah. Nah, ini baru ketahuan ya, teman-temanku itu ya tangannya sampai lecet-lecet, luka-luka, sama sing satu itu jamnya pecah karena luwali kan di tangga, jadi ketatap apa pegangannya tangga, tiang tangga itu ketatap tembok gitu, wis nggak tahu saking kita takutin lawa gitu guys, sampai lecet-lecet tangannya, luka-luka. Nah bener-bener ini lah ya, pertama kali lah ya kita ngalami hal seperti ini, dimana kita kan nggak bisa ngeliat tapi kita merasakan rasa takutnya, rasa seremnya ini loh. Yang di kampus yang biasanya kita yo ngampus di sini ya selama ini gak apa-apa, kok kali ini kayak gini. Itu yang buat kita bener-bener bingung. Dan ini berlima gitu, jadi kita nggak mungkin ngarang, nggak mungkin bohong karena ada buktinya. Dan bukti ini juga dipenuhi, dilengkapi dengan adanya bunyi alarm yang bunyi terus. Itu aneh. Bukti. Yang kedua adalah bunyi getaran, rasa getaran di mulut, yang juga nggak bisa bukan cuma cerita. Yang ketiga hawa dinginnya ini, itu bener-bener aneh. Dan di sana kan nggak mungkin di lantai 9 ada AC dinyalakan terus, kan nggak mungkin. Mau ini lorong juga, nggak masuk akal. Jadi apa ini? Dan kenapa harus lantai 9? Itu pertanyaan. Nah, setelah itu kita bener-bener nggak berani pulang terlalu malam, dan juga pulang biasanya kita rame-rame guys, baru-baru sama teman-teman, juga sama pakai lift ganjil ini. Gimana lagi, adanya cuma itu. Kalau turun dari lantai 7 juga KO gitu. Nah bener-bener serem, bener-bener mengerikan, dan mungkin kalian ada yang merasakan rasa-rasa seperti ini, mengalami hal-hal yang seperti ini guys, serem seperti ini, tentang lift, tentang juga bunyi-bunyi atau mungkin perasaan yang gak enak. Kalian bisa komen atau chat di kolom komen guys. Oke guys, kalau gitu sampai di sini saja cerita serem kali ini, dan kita sampai jumpa lagi di cerita serem selanjutnya guys. Let's go.